Nah, next baru saya masuk ke proses administrasinya. Jadi memahami LPDP, basically ini program untuk magister dan doktoral, dan tipe beasiswanya ada regular, afirmatif, targeted group, dan PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Ini waktu tahun 2019 ya. Nanti saya akan share sedikit yang 2020 gimana. 2019 itu ketika saya apply. Periodenya saat itu masih 2 kali setahun, Mei dan Juli. Kemudian term and condition-nya saat itu kalau misalnya kita gagal kalau misalnya di 2019 itu kita gagal di tahap administrasi dan SBK itu seleksi berbasis komputer, nanti saya jelasin di belakang, itu kita masih bisa apply lagi. Tapi kalau misalnya kita udah gagal di proses interview, itu setahu saya ada limitnya ya. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada berapa kampus dan studi dan rumpun pengetahuan yang bisa menggunakan beasiswa LPDP. Nah, ada 18 universitas dari seluruh dunia. Nah, terus apa yang perlu dipersiapkan? Jadi kalau di 2019, ini yang perlu dipersiapkan itu secara dari sisi esai itu ada 2 ya. Studi plan dan proposal studi. Jadi rencana studi mengenai apa yang sebenarnya nanti teman-teman akan pelajari, kemudian SKS-nya, terus rencana tugas akhirnya, kemudian bagaimana ini bisa berkontribusi untuk tujuan teman-teman juga, dan juga ada proposal studi. Dan tahapannya di tahun 2019 itu yang pertama ada proses administrasi, yaitu dimulai dari semua pengumpulan dokumen ya, kayak tadi surat keterangan bebas TBC dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ini saya lihat ini penting ya, surat keterangan bebas TBC sebenarnya untuk membantu teman-teman juga, karena kalau yang apply ke luar negeri, ke universitas luar negeri, pasti ketika memproses visa itu ada persyaratan untuk melampirkan surat keterangan bebas TBC. Sehingga kalau dari awal proses seleksi teman-teman udah dinyatakan sehat secara bebas dari TBC, itu kan akan lebih memperlancar proses teman-teman nanti kan. Terus yang selanjutnya adalah administrasi. Selain itu ada juga kayak proses referensi dari dosen atau dari atasan ya di tempat bekerja sekarang, terus juga dokumen esai yang tadi disebutkan di atas. Nah, setelah proses administrasi, teman-teman akan masuk ke proses computer base. Nah, proses computer base ini atau disebut seleksi berbasis komputer SBK. Ini ada tiga macam ya yang diteskan saat itu. Ada TPA, tes potensi akademik, kemudian ada tes kompetensi, dan juga ada essay on the spot. Kalau teman-teman yang mungkin ikut CPNS dan familiar dengan tesnya, itu soalnya mirip-mirip tuh. Cuma bedanya mungkin, karena saya beli bukunya ya, buku CAT itu saya beli, saya pelajari, cuma kalau di tesnya LPDP ini mungkin tidak sekompleks itu lah. TPA dan soft competency test. Soft competency test tuh kayak pertanyaan tentang yang akan menunjukkan seperti apa perilaku teman-teman ya. Nah, ini juga lagi-lagi kalau Tika ngeliat di sini ini bukan gini. Saya selalu percaya bahwa be the best version of yourself. Bukan berarti bohong, tapi bayangkan ketika teman-teman dalam versi diri teman-teman yang terbaik itu seperti apa. Harapannya itu kan juga memotivasi untuk teman-teman bisa menjadi lebih baik kan. Dan yang ketiga adalah essay on the spot. Nah, ini kalau yang familiar dengan IELTS dan tes bahasa Inggris lainnya, ini kurang lebih sama. Apalagi kalau yang kemarin IELTS-nya ngambil computer based test, itu kurang lebih mirip lah. Jadi teman-teman harus ngetik di situ berapa lama waktunya, nanti dia screen-nya akan otomatis ngetik gitu. Dan hanya satu topik penulisannya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya ketika lolos itu adalah proses interview. Nah, di interview ini ada dua grup interview. Yang pertama 3 orang seperti biasa yang akan menginterview mengenai rencana studi, jadi mengelaborate lagi rencana studi teman-teman. Ini nanti saya akan elaborate di belakang lah tentang bagaimana tipsnya untuk proses interview. Dan interview tentang nasionalisme ya. Jadi saat itu ada perwakilan dari mungkin BIN ya, saya bisa bilang ya. Jadi atau perwakilan dari pemerintah lah untuk mengelaborasi tentang bagaimana pengetahuan kita seputar nasionalisme. Nah, yang terakhir adalah English Language Certification for Overseas Study. Ini kalau teman-teman yang mendaftar ke luar negeri, ini sangat penting, pastikan di awal sudah siap. Ini saya mau share sedikit cerita saya ya, tapi bukan lagi-lagi ini bukan one size fits all ya.
Ini bukan contoh ideal, tapi semoga ini bisa jadi masukan untuk teman-teman, jangan kayak saya. Nah, saya itu saat itu IELTS saya belum bisa memenuhi target yang diharapkan. Nah, sehingga akhirnya saya mengambil tes TOEIC. Nah, kalau tes TOEIC itu dia lebih simple karena dia hanya tes writing dan reading ya. Dan saat itu saya bisa memenuhi skor yang diharapkan. Sehingga ketika saya daftar LPDP, saya pakai tes itu. Tapi kemudian setelahnya, saya butuh 4 kali ambil tes IELTS karena skor saya selalu di bawah yang saya harapkan. Dimana kebetulan kalau di Manchester itu average-nya sih memang 6,5, tapi semua komponen minimal 6, kecuali writing-nya harus 6,5. Jadi ketika average skor saya mulai dari 6, 6,5, 7, terakhir 7,5, tapi writing-nya ini selalu kepentok nih. Dan writing itu susah sekali ya, saya harus akui ya. Jadi sampai akhirnya setelah 4 kali tes, dan saya juga les, saya juga belajar, weekend saya belajar, pagi kerja, malam belajar, jadi bisa dibayangkan membagi waktunya. Akhirnya alhamdulillah di tes yang keempat, saya bisa mendapatkan skor writing yang bahkan melebihi ekspektasi saya, dapat 7 gitu. Nah, ini tipsnya adalah tadi ya, jadi sebisa mungkin ketika daftar LPDP, bahkan udah dipersiapkan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kayak saya gitu, jadi akhirnya kayak, aduh ini gimana nih, harus dikejar gitu. Nah, ini tips juga ya untuk teman-teman supaya bisa lebih baik lagi dari saya. Nah, saya mau kasih tips untuk per stage-nya ya. Pertama, administrasi. Kalau di sisi ini, kuncinya sebenarnya satu ya, untuk nggak terburu-buru dan mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi dokumennya harus komplit, yang penting komplit, itu yang paling utama. Dan yang kedua, ketika nulis esai, itu juga harus dipikirkan dengan baik-baik. Karena tadi, ketika teman-teman bikin esai, maka itu yang akan dielaborate sebenarnya selama proses interview. Jadi kalau bisa ya esai itu adalah hal yang konsisten yang teman-teman juga akan sampaikan. Nah, ketika ngomongin esai tadi misalnya proposal studi, kenapa sih kita mau belajar major ini, buat apa, kontribusinya apa. Jadi selalu datang dengan clear problem statement. Nah, tadi kan berangkat dari proses tadi ya, refleksi ya, bahwa sebenarnya apa permasalahan yang kita temukan di sekitar kita, atau apa yang kita mau kembangkan dari diri kita, dan bagaimana rencana ke depannya. Itu sangat penting untuk dielaborate di esai. Jadi nggak hanya menyebutkan apa yang sudah kita lakukan, tapi membungkus itu ke dalam satu analisa kenapa ini jadi penting gitu. Nah, terus submit original dokumennya, dan lagi-lagi jangan ada yang palsu karena ini adalah start of everything ya. Jadi kejujuran yang paling utama ya dimulai dari sini lah. Dan itu nanti bisa di backlist juga. Terus comply, tadi contoh yang saya kasih tadi jangan ditiru, kalau bisa dari awal IELTS-nya udah dipersiapkan gitu. Dan juga jangan submit di last minute. Nah, untuk yang computer base, yang SBK tadi ya, bahwa kalau saya tuh beli buku yang tebel-tebel tuh, cat yang buat PNS, untuk saya practice gitu, learn and practice. Jadi saya tahu tipe pertanyaannya gimana, answer modelnya gimana. Nah, balik lagi nih, ini kenapa saya pentingnya belajar ya, mempersiapkan diri ya. Tadi balik lagi ke mindset ya. Kalau misalnya ngomongin, ini ada salah satu contoh menarik, agak out of topic ya. Misalnya contoh ketika ada studinya, ketika misalnya seorang anak mau ikut lomba biola, terus dia nggak latihan, tapi kemudian dia menang, atau latihan cuma sekali, terus dia menang, terus orang tuanya ngasih tahu ke dia, wah kamu hebat ya, kamu nggak latihan aja, kamu udah bisa menang gitu. Nah, hal yang seperti itu ternyata adalah nggak secara langsung itu menumbuhkan fixed mindset, karena akhirnya orang berpikir gini kan, oh saya nggak belajar saja, saya bisa menang gitu. Ngapain saya harus latihan? Toh saya memang udah punya skillnya gitu. Jadi itu udah taken for granted. Nah, beda dengan growth mindset, seharusnya melihat bahwa setiap kesuksesan atau keberhasilan itu memerlukan perjuangan. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini. Dan itu yang seharusnya kita pegang teguh. Makanya saya selalu bilang bahwa practice is important, learning is important, bahkan untuk mempersiapkan beasiswa yang investasinya tidak main-main gitu. Jadi jangan sampai kayak besok deadline-nya, hari ini baru nyiapin semuanya. No, ini butuh practice, learning, dan lain sebagainya. Nah, terus juga termasuk tadi TKK, tadi TPA ya, tes potensi akademik. TKK juga ada di contoh chartnya CPNS, bisa dipelajari di situ, dan essay on the spot. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman udah ngambil tes IELTS akan lebih familiar nih dengan tipe tes ini.
Dan be the best version of yourself. Ini yang penting ya, bahwa tadi ya saya bilang, misalnya nih teman-teman ini baru lulus, mungkin lagi masa transisi, sehingga teman-teman belum begitu tahu, mungkin teman-teman lebih suka sekarang, atau misalnya selama kuliah, ya udah setelah kuliah pulang belajar sendiri udah gitu. Tapi ketika ngomong be the best version, apakah kedepannya teman-teman mau terus menjadi pribadi yang seperti ini, atau teman-teman mau lebih bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya, sehingga tunjukkan sisi yang teman-teman ingin capai, dan sebenarnya teman-teman menuju ke perubahan itu, sehingga ya bukan berbohong, lagi-lagi saya bilang bukan berbohong ya, tapi menjadi versi terbaik diri teman-teman gitu. Dan be konsisten ya, jadi di tipe jawaban itu akan ada pertanyaan yang diputar-putar lah, jangan sampai kayak jawabnya apa di sebelumnya tiba-tiba bilangnya apa, yang sebelumnya bilang lebih suka menyendiri, tiba-tiba di pertanyaan lain lebih suka sosialisasi, nah itu kan nggak konsisten. Terus ngetiknya juga cepet ya kalau EOTS ya, ini sama kayak IELTS lah. Dan familiar, jadi practice dengan computer based test.